Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa semua yang ada di rumah maupun di studio, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Insya Allah beliau akan membahas tema tentang kesetiaan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aba ba'du. Pemirsa E-News dimanapun berada, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu mampu membawa seseorang ke dalam surga. Dan kesetiaan itu tidak akan muncul tanpa didasari dengan rasa cinta. Betul ya Bu ya? Betul. Maka orang yang cinta itu akan mewujudkan cita-citanya. Kita cinta kepada siapapun. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta dengan siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Kalau kita cinta sedang hidup di dunia, cinta kepada para alim ulama, cinta kepada para kiai, maka nanti kita di akhirat berkumpul bersama-sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka dari rasa cinta mahabbah akan memunculkan sebuah nama kesetiaan. Ini digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini seorang nabi yang disebutkan sebagai nabi yang khalilullah. Khalilullah itu ibu adalah seorang yang cinta kasihnya kepada Allah, cintanya kepada Allah sudah mendarah daging. Karena khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli adalah seseorang yang cintanya kepada Allah sudah mendarah daging. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta kepada dunia tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah, jikalau cinta itu dikasih nomor, maka nomor 1 sampai 1 juta cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ibrahim. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu cinta enggak sama Allah? Cinta. Sama duit? Cinta. Sama rumah? Cintanya diobral kalau begitu. Iya. Bahkan kecintaan kita terhadap dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah, betul ya? Betul. Cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada jabatan, bahkan melupakan dan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan cintanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kamu wahai Ismail. Kira-kira kalau orang cintanya kepada Allah dilakukan apa tidak? Dilakukan. Dilakukan. Karena cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Disembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Pemirsa E-News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun cinta kasih kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabiullah Ibrahim menemukan tanah yang tandus kering kerontang bersama istrinya. Saya mau tanya nih, siapa nama istri Nabi Ibrahim? Siapa Bu? Siapa namanya? Ada yang tahu? Ada siapa Bu? Jangan susah-susah jawabnya. Kalau pengen tahu siapa nama istri Nabi Ibrahim, ibu-ibu jawab, namanya Bu Ibrahim. Begitu ditanya siapa istrinya Nabi Ismail, jawabnya Bu Ismail. Karena seorang istri itu pangkat jabatannya bergantung bagaimana pangkat dan jabatan suaminya. Betul ya? Kalau suaminya jadi RT, maka bininya pasti dipanggil Bu RT. Kalau suaminya jadi lurah, istrinya pasti dipanggil Bu Lurah. Maka istri itu pangkat jabatannya bergantung bagaimana pangkat dan jabatan suami. Kenapa? Karena seorang istri ini tanggungan daripada suaminya. Betul ya Bu ya? Maka kenapa sih Ustadz saya kok sebagai wanita tugasnya hanya berbakti kepada suami, taat kepada suami.
nggak boleh ngelawan sama suami. Ibu-ibu di sini kayaknya ada nggak yang suka ngelawan sama suaminya nih? Mana orangnya? Wah, Ada nggak? ada, lagi ngaji nggak ada. Nggak tahu kok udah pulang ke rumah. Dan tidak akan mencium bau surga seorang wanita yang berani ngelawan sama suami. Ini potongannya insya Allah jadi ahli surga semua. Wah, ahli Amin. surga ini, amin. Ini potongannya wanita-wanita yang taat. Amin. Wanita-wanita yang solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim itu ujiannya cuma satu dari Allah. Maka kita setiap yang hidup pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Betul Bu? Setiap kita yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti diuji oleh Allah. Dan ujian yang terberat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan hatta yakular rasul walladina ma'ahu mata nasrullah. Sehingga para rasul dan para nabi ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika terpepet di Laut Merah, Nabi Musa berkata, "Mata nasrullah?" Mana pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, "Ala inna nasrullahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu teramat dekat. Maka kita yang mungkin hari ini sedang diuji oleh Allah dengan kelaparan, dengan kesusahan, dengan sakit hati. Wanita-wanita terkadang punya rasa cemburu kepada suami yang berlebihan ya Bu ya. Sehingga suaminya dicemburuin terus. Suaminya dicurigain terus. Pemirsa News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah bikalimatin fa'atammahunna. Diuji kecintaannya kepada Allah dengan kesetiaannya. Apakah betul kalau orang cinta itu dia pasti setia? Diuji oleh Allah. Kalau memang kamu cinta, maka aku uji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bil bala. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah uji hamba itu dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Manusia kita yang wanita nih diuji kadang-kadang yang menjadi ujian di dalam kehidupan kita, yang jadi musuh kita bukan orang jauh, betul? Tetapi orang yang ada di dalam keluarga kita itu sendiri. Suami bisa jadi musuh. Ada enggak seorang wanita yang suaminya menjadi musuh, ada enggak? Ada. Namanya Asia. Asia ini seorang wanita yang solehah. Seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat. Kenapa? Ujiannya diberikan punya suami. Suaminya enggak kebetulan. Suaminya bukan orang yang soleh. Tapi suaminya seorang yang disebut dengan Fir'aun. Allah katakan, Dharaballahu mathala lil ladina amanu imra'ata Fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Perumpamaan contoh wanita yang solehah, wanita yang taat kepada suaminya, wanita yang taat kepada Allah, laksana istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu sampai berkata minta kepada Allah, walaupun aku punya suami seperti Fir'aun, tapi mintanya apa kepada Allah? Ya Allah, bangunkanlah untuk aku istana di surga. Maka wanita-wanita yang taat, yang setia kepada suaminya, maka jaminannya tidak ada lain dan tiada bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Cinta kasih Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah luar biasa. Kalau kita cintanya kepada Allah harus ditanamkan, ya Bu ya. Bagaimana caranya? Ayo kita banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah, tanamkan Allah di dalam hati kita. Maka ada salawatan begitu ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Cukup bagiku Allah yang ada di dalam hatiku hanya Allah. Kalau kata anak milenial sekarang yang lagi viral tuh lagunya, ya. Kalau orang sudah cinta, maka di dalam hati selalu teringat kepada dia, betul? Yang lagi rame tuh, hanya dia. Jawab. Ya kan jawab.
Dia. Yang ada di antara jantung. Masya Allah, hafal bener. Ngerti. Tempatnya rindu, tempat bermanja, tempat curahan hati yang damai. Hafal nggak? Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Api. Kalau urusan nyanyi udah nyamper aja nih Ustaz. Paham guru. Cintanya mendarah daging kepada Allah sehingga anaknya dikorbankan. Istrinya ditinggalkan. Nabiullah Ibrahim sudah menemukan tanah yang nanti akan dibangun rumah Allah, Baitullah. Namanya Ka'bah nanti akan dibangun di sana. Lalu Nabiullah Ibrahim ketika menemukan padang pasir yang tandus kering kerontang bersama istrinya. Tadi siapa nama istri Nabi Ibrahim? Namanya Bu Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Bu istrinya 3. Yang pertama namanya Siti Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak saya datang ke sana dikuburkan di wilayah Palestina Ustaz. Nabi Ishak dikuburkan berjajar dengan istrinya. Siapa istri Nabi Ishak? Istrinya Nabi Ishak. Bu Ishak pintar. Nabi Ishak istrinya namanya Rifqah. Dari Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Terus ke bawah sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini disebut Nabi Bani Israel. Dari istri yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Hajar. Dari Hajar punya anak namanya Ismail jadi nabi. Dari Ismail punya anak namanya Adnan. Dari Adnan punya anak namanya Ma'adi. Dari Ma'adi nanti punya anak Fihar. Dari Fihar punya anak Ilyas. Dari Ilyas punya anak Kilab. Dari Kilab punya anak Ghalib. Dari Ghalib punya anak Kusai. Dari Kusai punya anak Lu'ai. Dari Lu'ai punya anak namanya Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Dari Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi. Bisa diulangi apa yang saya ngomong? Yang ketiga istri Nabiullah Ibrahim namanya Qatturah. Dari Qatturah punya anak namanya Madian. Dari Madian punya anak laki-laki namanya Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib punya anak perempuan namanya Safurah. Menikah dengan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Luar biasa, begitu banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan. Sampai-sampai ibu-ibu gak sabar Kiai pengen bertanya. Ada yang mau bertanya sama guru kita? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi dari Majelis Taklim Al-Ikhwan Jati Asih. Alhamdulillah, silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya nih Pak Kiai, kesetiaan itu adalah sesuatu yang mahal ya Pak Kiai. Namun kenapa banyak orang yang membuangnya kesetiaan itu sendiri gitu. Itu aja Pak Kiai. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah bukan bertanya, curhat namanya. Setiaan itu mahal, namun banyak orang yang menyepelekan, menodai. Masya Allah. Silakan guru. Baik, terima kasih. Memang kesetiaan kan memegang janji yang diucapkan. Tetapi banyak sekarang ini orang yang menyia-nyiakan kesetiaan seseorang, betul ya? Mengapa itu terjadi? Tadi yang sudah saya katakan, bahwa di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya hati. Dan hati ini berbolak-balik. Maka ibu-ibu jangan pernah lepas berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinil Islam. Jangankan kesetiaan kita kepada pasangan, kesetiaan kepada agama pun bisa hilang jikalau kita tidak menjaganya. Maka di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana agar kita selalu ditanamkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami ini setelah engkau tanamkan hidayah ke dalam hati kami ini. Kenapa kita minta kepada Allah? Karena bisa jadi hidayah yang ada di dalam hati kita pun akan berselingkuh.
akan pergi dari kita kalau kita tidak menjaganya. Begitupun dengan kesetiaan kita. Kesetiaan kenapa banyak dibuang? Karena digoda oleh bujuk rayu setan yang membisik di dalam hati manusia. Ayo kita didorong dengan syahwat-syahwat yang negatif sehingga orang meninggalkan kesetiaannya karena terdorong dengan syahwat dan hawa nafsu bisikan setan. Masya Allah, terima kasih banyak guru atas pemaparan, atas tausiah dan atas jawaban. Mudah-mudahan ini semua memberikan kebaikan buat kita semua. Setelah ini kita akan ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.